mungkin saya kasih tahu teman-teman dulu ya, Hana ya. Nah, teman-teman, ini khususnya para alumni, ini suatu contoh bahwa kalau kita berpikir sesuatu yang selalu ingin unik gitu ya, maka kita tidak akan pernah kekurangan pembeli, istilahnya seperti itu. Karena kita bukan cuma mengikuti permintaan, bukan cuma mengikuti zaman, tapi kita ahead of a time. Kita ada di depan dari perubahan. Nah, ini yang pelajaran bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Hana ini. Saya ingin menanggapi dulu tentang krisis ini. Banyak orang yang begitu terjadi krisis, karena kita ini sekarang ini double krisis nih. Satu krisis kesehatan, yang kedua krisis ekonomi. Kenapa? Kita nggak boleh keluar rumah masalah itu. Kantor harus tutup, gitu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya kita nggak bisa bekerja, nggak ada pemasukan. Sehingga kita ini double krisis sekarang. Nah, kalau krisis kesehatan sudah dikasih tahu oleh pemerintah, diam di rumah, tinggal di rumah. Mengakibatkan krisis ekonomi kan seperti itu. Jadi otomatis orang begitu dengar kata krisis, itu yang pertama kali reaksinya adalah panik. Itu manusiawi sekali. Itu sangat natural sekali. Karena krisis itu sendiri di dalam definisinya adalah situasi yang tidak stabil, mengandung perubahan yang mendasar untuk jadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Nah, Anda sudah memilih untuk menjadi lebih baik, nggak mau menjadi lebih buruk. Nah, ini artinya dia sudah berhasil menemukan pola untuk menghadapi krisis ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kita yang di mainland itu punya belief yang sudah lama sekali dari zaman Rasulullah berdagang dengan Cina melalui jalur sutra. Itu mereka menggunakan ekonomi itu selalu dalam posisi krisis. Mereka sebutnya Weiji. Pernah dengar ya, Ana ya? Weiji itu Weijiang sama Jihui. Jadi begitu ada bencana, itu pasti ada peluang. Nah, peluang baru ya. Betul. Nah, ini yang mereka believe gitu. Jadi kadang-kadang mereka rindu dengan bencana gitu. Jadi karena wah ini gue pengen dapat durian runtuh, ini gimana caranya? Nah, buat mereka yang berpikir tidak baik itu, mereka ciptakan bencana. Misalnya dibuat kosong, stok kosong di pasar, nah otomatis itu menjadi peluang baru. Istilahnya masalah lu rezeki gue gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dalam ajaran Islam juga dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa di setiap kesulitan, di situ ada jawabannya. Ada kemudahannya di situ. Nah, ini juga sebetulnya Hana saya lihat sudah melakukan itu. Begitu ada kesulitan, cari peluangnya di mana. Begitu ada kesulitan, cari peluangnya di mana. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh teman-teman, inspirasi seperti ini. Jadi, mungkin kalau nanti teman-teman pengen tanya-tanya langsung sama Hana, gimana sih prakteknya di lapangan gitu ya. Boleh ya Hana ya, nanti boleh. Bisa masuk ke Instagramnya, namanya apa? Hana Yahana. Hananya Hana. Oh, Hananya Hana. Oke. Hananya Hana. Jadi di situ kita bisa saling sharing, karena masalah seberat apapun, kalau dilakukan bersama-sama itu menjadi ringan. Ya. Jadi kayak Hana sendiri kan dimintain tolong oleh teman-teman dari Imers itu ya, yang mereka ingin berbuat sesuatu untuk para petugas kesehatan, itu langsung memberikan ide kan. Dan ini memang harus didistribusikan sampai ke pelosok. Karena justru problem yang paling utama ya yang ada di pelosok ini. Jumlah dokter di Indonesia ada berapa? Nah, jumlah APD di Indonesia ada berapa? Itu masalahnya. Ini sebetulnya ini adalah tugas dari orang-orang yang pakai uniform ya. Orang yang pakai seragam itulah yang punya tugas ini gitu. Jadi entah itu presiden, gubernur, menteri, lu pakai seragam, itu tugas lu. Cuma mereka kan harus
bekerja itu berdasarkan aturan, berdasarkan SOP, berdasarkan step by step. Sementara Corona datang nggak pakai SOP. Corona datang blok gitu aja. Wah, ini SOP yang biasa SOP kaget nih. Jadi nggak pakai nuwun, nggak pakai ngurus surat izin masuk, nggak ngurus visa, tahu-tahu udah masuk. Nah, ini mau tidak mau teman-teman bisnis, teman yang di luar ini, yang kita tidak beruniform, bisa bergerak lebih cepat. Nah, ini teman-teman harus mensyukuri bahwa ya nggak ada salahnya kita menjadi informal governance ya. Jadi kita juga membantu pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan dan segala macam. Jadi ini suatu fight yang positif ya. Ya, begitu Hana. Tadi banyak ada dua, bukan banyak sih. Tadi hari ini ada 2 dokter yang telepon saya secara langsung karena kebetulan saya sering berkunjung lah, sering berobat gitu. Akhirnya telepon saya. Yang ke-1 memang dia bilang, Kak Hana bikin baju APD nggak? Kita kesian banget di sini pakai jas hujan, katanya kayak gitu. Terus udah gitu jas hujannya udah mau habis katanya. Terus belum ada, udah pakai jas hujannya udah mau habis dan belum ada tanda-tanda mau masuk lagi. Dan ini di kota loh, Jakarta Barat gitu istilahnya. Dan rumah sakit kliniknya lumayan terkenal gitu. Terus kita mau pakai biaya sendiri nggak apa-apa deh. Yang penting buat diri kita sendiri aman. Ini dokter-dokter mau keluar biaya pakai kocek sendiri, bukan pakai kocek kantor gitu. Bikinin dong yang memang anti jangan yang sekali pakai. Jadi kalau yang aku tadi tunjukin ini kan sekali pakai, Pak Bi. Oh gitu. Nah, jadi sekali pakai 1 shift buang gitu loh. Nah, bikin yang kita bisa cuci, kita bisa semprot disinfektan atau antiseptik, kita bisa pakai lagi karena ini biaya sendiri juga, katanya gitu. Ya udah, akhirnya nggak lama dokter yang lain bicara hal yang sama juga, kurang lebih mirip gitu loh. Mereka pengen klinik-klinik yang tergabung pengen pesen atas biaya sendiri seperti itu. Akhirnya ya udah aku terimain aja, Pak Bi. Makanya tadi langsung cari-cari kira-kira bahannya apa ya yang bisa beberapa kali pakai, bisa dicuci. Berarti kan harus yang anti air juga. Karena kan mereka benar-benar di depan sekali ya, kalau yang batuk-batuk udah pasti jelas paling depan gitu. Ya udah akhirnya dapatlah beberapa bahan dan besok baru mau dieksekusi. Mantap. Gitu. Jadi memang benar-benar kita juga harus berlomba gitu, Pak Bi, dengan keadaan. Daripada kita diem di rumah pelanga-pelongo nungguin tamu nggak ada yang datang gitu kan, akhirnya gimana nih, coba cari telepon supplier sana sini bahan apa research ini oke nggak gitu. Akhirnya udah dapat beberapa bahan yang memang enak untuk dipakai. Kalau nggak ngelekep kesian juga, panas mereka kan bisa 8 jam berkeringat gitu. Jadi ya gitulah, mungkin itu menjadi APD unique selling-nya nanti. Unique selling APD-nya nanti. Itu di grup-grup alumni dari grup 1 sampai grup 6 itu mereka pada bergerak di bidang APD juga loh. Jadi mereka ada yang pakai konveksi mana. Nah, coba Hana masuk nanti, minta Pak Kasim invite di setiap grup, supaya kalau nanti ada yang butuh bantuan untuk kepentingan dokter-dokter, itu Hana bisa penuhi dulu gitu. Jadi ini gunanya di grup apa, Pak Bi? Grup apa? Ini, grup bisa bikin brand. Kamu kan di grup 3 ya? Aku alumni 30 iya kayaknya. 30 berarti kamu ada di grup 2. Jadi 30 itu 21 sampai 30. Terus 31 sampai 40.
terus 41 sampai Oh, 50. Jadi ini kita udah masuk ke 70 sekarang ini. Jadi 60 ke 70. hmm, Nah, karena kan WA itu hanya bisa 250 member ya. Nah, ini udah masuk iya, ke grup yang ke-6. Nanti kita akan masuk ke grup yang ke-7 gitu. Nah, ini nanti saya akan minta Pak Kasim invite di seluruh grup supaya kamu bisa langsung menawarkan apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses pengadaan APD Mandiri ini. iya. Kalau kita Ya, baik. tuh, saya invite Mbak Ana di grup ya. Pak Kasim Ya. langsung reaksi. Nah, ini hebatnya teknologi ya. Kita bisa cepat bertindak, kita baru ngomong aja udah langsung dieksekusi gitu. Sehingga Iya, ini tidak ada alasan langsung. bahwa kerja di rumah kita terus tidak berdaya apa-apa gitu ya. Nah, ini juga kalau memang kemudian kebutuhannya banyak, ya tadi kan ada yang menawarkan diri sebagai reseller, dari rumah bisa dropship kan, nanti Anda tinggal kirim kemana pakai last mile, JNE atau apa gitu. Iya. Mm-mm. Ya, saya pikir bagus sekali idenya. Jadi terima kasih banyak udah kasih masukan. Oke, Makasih Pak Bi, sebelum kesempatannya juga. sebelum saya tutup, mungkin ada rangkuman atau ada saran buat teman-teman apa yang mesti dilakukan menghadapi uh, masa depan yang nggak jelas. Mungkin sampai 3 bulan ya, karena corona ini diharapkan akan hilang dengan sendirinya ketika masuk musim kemarau. Karena panas Oh kan, gitu, terlalu panas itu akan karena hilang. panas. Ya, nah kemarau itu baru datang bulan Mei kan, Iya, bulan Mei Mei. Juni. Nah, Mei Juni. Nah, belum lagi ada yang namanya Lebaran kan di situ. Jadi Iya. ini kan semua menjadi tidak menentu ya istilahnya. Ya memang krisis itu memang situasi yang tidak menentu gitu. Iya, betul. Yang Dan unstable condition. setelah corona berlalu itu belum menentu juga apakah langsung stabil atau enggak gitu ya, Pak Bi ya. Ya. Oh ya, ini Bu Tita barusan nunjukin ada koperasi dari Banyumas yang kepingin kontak sama Hana nanti ya. Jadi Sip. mungkin ditulis nomor teleponnya gitu, giniin aja gitu ya. Jadi bisa langsung dihubungin secara personal. Karena ini kita harus segera cepat ya. Nah, itu nomor teleponnya, mungkin bisa kelihatan teman-teman. Bentar, saya bacanya ya. 0, apa itu? 0857. Ini kebalik ya. Ya, terbalik. 08. Aku bacain aja deh. 0857 1 888 1870. Aku ulang ya. 0857 1888 1870. Baik, ada koperasi dari Banyumas itu yang kayaknya butuh. Ya nih Nah, ada yang komen. ya 0857 ya betul. Betul itu nomornya. Bentar. 0857 1888 70. Ya, betul. Betul ya? Betul. Oke. Sip. Jadi teman-teman udah catat semuanya ya. Jadi kalau ada perlu apa-apa, Hana siap 24 jam menghadapi virus corona. Emang luar biasa nih, karena nggak pakai kulon, nggak pakai aplikasi kode, tahu-tahu udah masuk. Semuanya berhenti. Iya. Semuanya berhenti tapi selalu ada sisi positif ya. Bahwa teman-teman yang main di fashion jadi melek mata bahwa nanti setelah aktif kembali nggak selalu harus beli dari Cina gitu ya, mungkin kita bisa bikin di lokal gitu ya, membantu teman-teman UKM juga yang lain. Nah, ini iya betul sebuah peluang yang
terjadi karena ya, bencana tadi. Oke, baik. Iya, betul. Mungkin sebagai penutup, silakan kalau ada yang mau disampaikan oleh Hana. Apa ya? Aku sih cuman berpesan gini, waktu 1-2 hari nggak ada tamu datang kemari gitu ya. Aku seharian cuman makan nyanyi gitu, nggak ada kegiatan yang lain selain nungguin. Dan dari situ kan ini ya Pak Bi, bete gitu, biasa kita ngelayanin tamu, biasa dapat duit, dapat omset, ini nungguin apa gitu. Tapi langsung aku diingetin gini, kita harus merubah poin pemikiran kita, fokus pemikiran kita gitu loh. Jadi jangan oke, terima keadaan, ya sudahlah, pasrah gitu. Tapi ketika aku merubah, karena aku punya tujuan di kantor gitu ya, Pak Bi, aku punya tujuan sendiri, sampai Agustus dan September harus meraih sesuatu, ceritanya gitu Pak Bi. Nah, tapi dengan keadaan begini, bagaimana kita meraihnya, kan gitu ya? Bagaimana kita meraihnya? Kalau kata masta-masta atau guru-guru gitu, yang dirubah bukan tujuannya, apa yang dirubah bukan goalsnya, tapi caranya, kan gitu kan? Nah, kalau mau merubah caranya, berarti pikiran kita juga harus mau berubah, kan gitu. Jadi mulai dari situ aku langsung enggak manggil-manggil si corona lagi, yang tadinya kepo ngebacain grup-grup corona, nggak tahu hoax, nggak tahu apa, pokoknya semua dibacain gitu. Aku merubah tipikal bacaan aku. Jadi kalau udah rasanya ini menjerumus apa, aku langsung alihin, aku berubah lebih ke membaca research. Dalam hal seperti ini, kemarin di Wuhan yang pernah terjadi, apa sih yang dibutuhkan, seperti apa bentuknya, bahannya apa ya, gitu. Jadi lebih menggali, lebih meresearch gitu. Karena setelah fokus pemikirannya dirubah, malah lebih produktif gitu, yang tadinya cuman makan nyanyi 2 hari gitu ya. Jadi melar jadi lebih ke oke, research sampai malam, Pak Bi seru sendiri, research sana sini. Setelah research, cari peluangnya. Oh, ternyata nggak perlu susah payah untuk mencari peluangnya. Ketika kita share, kita bisa jahit ini, bisa begini, bisa begitu, orang tuh datang sendiri. Saya perlu gitu. Jadi oh iya ya, bener juga ya, ketika merubah langsung pola pikirnya langsung di switch gitu, Pak Bi. Jadi fokus kita berubah. Nah, ya aku sih percaya positif attract positif gitu. Nah, itulah yang aku percaya, dan aku yakin bagi yang sekarang lagi lesu usahanya, lagi bingung, karyawan juga kadang ada beberapa kan yang sampai dirumahkan, bener-bener nggak tahu mau masuk sampai kapan, digaji juga enggak. Nikmatin aja, abis itu rubah cara berpikirnya gitu. Fokusnya lebih ke apa yang bisa kita lakukan, cari peluangnya, research kayak gitu loh Pak Bi. Ya. Itu aja sih, tetap semangat teman-teman dalam keadaan kayak gini. Ya, bagus. Bukan main ini yang kita pelajari malam ini dari Hana. Dia nggak cuma berteori, tapi dia juga mempraktekkan. Tadi yang dikatakan oleh Hana tadi, dia memutuskan untuk pivot. Dan justru begitu dia pivot, dia tahu bahwa DNA-nya Hana ini bukan fashion ternyata. DNA-nya Hana ini adalah penjahit. Jadi penjahit adalah DNA-nya. Core value kemarin yang ditawarkan adalah fashion. Sekarang core value-nya APD dan lain-lain. Jadi apapun yang datang ke kamu jahit aja. Itu udah DNA kamu itu. Jadi bukan betul. Menjahit itu kan menggabungkan beberapa bahan, menggabungkan beberapa desain, dan kemudian disatukan. Itu kan sesuatu yang vibe-nya positif gitu.
Jadi menyatukan beberapa hal. Kamu bisa sekarang dengan DNA menjahit dan kemudian kamu punya core value kemarin fashion dan sekarang APD, kamu bisa bikin APD yang fashionable. Ya, seperti topi ya. Nah ini, iya betul. Ini sebetulnya yang apa namanya rangkuman yang saya bisa berikan, dan ini ya basisnya ya dari 15 langkah formulanya yang kita buat kan. Jadi ya betul bahwa meskipun kita bicara soal brand, tapi yang kita lakukan sebetulnya prakteknya bisnis ya. Jadi bahwa kalau kita sudah ketemu DNA itu kita kemana aja kita sudah enak. Jadi ini benar Pak Bi. Ada teman aku nanya gini, Ci, lu kok jadi jahit APD katanya? Lu kan penjahit desainer, nanti desainer pada nanya sama lu gimana lu jahit APD sekarang. Terus aku tanya, emang kalau desainer itu nggak mesen nama aku mau makan apa? Mau bayar pegawai pakai apa? Ya ada peluang hajarlah, aku bilang kayak gitu. Iya. Maksudnya dia Putri Mandira, nama konveksi aku kan Putri Mandira. Konveksi Putri Mandira ini kan udah terkenal tuh apa ya, fashion gitu loh. Core value-nya memang fashion, karena nggak semua konveksi itu bisa pecah pola, bisa bikin pola-pola fashion gitu loh Pak. Nah kalau memang core value-nya tuh di situ. Nah ada yang nanya, terus kalau sekarang jadi APD, nanti apa nggak bergeser value-nya gitu? Ya kalau aku sih nanti ya itu urusan nanti, nggak usah dipikirin dulu gitu. Tapi sekarang kan kamu sudah menemukan kan bahwa saya bikin APD yang fashionable, ya. Nanti kalau sudah normal kembali, APD nggak dibutuhkan, kembali ke fashion kan. Tapi konsep utamanya kan fashion, ya, bahwa sekarang bergerak di bidang APD itu adalah karena mengikuti suasana dan keadaannya sekarang. Jadi untuk teman-teman ini malam ini kita belajar banyak dari Hana, ya. Sudah tahu kontaknya, kapan-kapan kalau ada perlu silakan kontak. Kita masih ada 7 menit lagi, karena kalau di Instagram ini setelah 1 jam otomatis mati, jadi nggak pakai basa-basi langsung. Oh, ini cuma 1 jam ya? 1 jam, ya. Kalau lewat dari 1 jam langsung saya lagi mangap langsung mati. Nggak sempat bikin rangkuman gitu, makanya saya harus lihat terus ini apa namanya waktu yang sekarang masih 53 menit, jadi masih ada 7 menit lagi. Jadi mungkin ada pertanyaan yang mau dijawab oleh Hana di teman-teman itu, nanyanya ke kamu semua sekarang jadinya. Bukan hanya ke Pak Bi lagi. Nggak ada yang nanya, tapi Pak, thank you ke Hana, luar biasa. Iya, semangat, salut, angkat jempol. Sehat berkah dunia akhiratnya, sama-sama. Kalian juga semangat. Soalnya memang banyak yang nggak semangat sih, lebih tepatnya dengan keadaan kayak gini. Tapi memang semangat itu nomor 1 sih, Pak Bi. Pak Bi juga kan udah seumur ini masih melakukan seperti ini juga karena masih punya semangat kan kayak gitu ya, Pak Bi kan gitu. Nah memang menurut aku semangat itu nomor 1 sih. Nah gimana caranya kita tetap punya semangat? Ya kita harus jaga hati, jaga pikiran, tetap positif kayak gitu. Jadi kalau yang nggak penting-penting nggak usah dimasukin. Ya memang yang saya katakan tadi, saya pun yang sering sharing atau orang menganggap saya guru pun pada waktu pertama kali masuk ke rumah untuk tinggal di rumah itu menjadi panik juga gitu. Gimana untuk karyawan, gimana 2 bulan ke depan, sebulan ke depan, bagaimana dengan keluarga dan segala macam, itu semua kan kepikiran. Itu normal banget gitu. Nah, untungnya saya hari pertama masuk di rumah, saya masih sibuk karena masih punya utang program online. Jadi saya bikin materi, masih bikin konsep dan segala macam. Nah, begitu kemarin saya putuskan untuk berhenti sementara untuk kelas online-nya, saya mulai melanjutkan buku yang selama ini tidak keurus gitu ya, karena
kesibukan dan segala macam. Sekarang begitu saya ada di rumah, menjadi sangat efektif untuk menulis buku. Jadi saya pikir-pikir, kalau nanti mungkin 5 April masih belum selesai masalah ini, ya mungkin bisa berlanjut ke 5 Mei gitu. Itu paling tidak udah punya kesibukan yang bisa menghasilkan. Saya pikir. Ini ada yang nanya nih Pak Bi, DNA tetap, core value bisa berubah ya Pak Bi dengan pivot ini? Sebetulnya bahkan kalau namanya banting setir, kalau Anda melakukan konglomerasi, kalau sekarang kan masih diversifikasi, artinya dengan ilmu yang sama, Anda melakukan sesuatu yang lain. Gitu. Tapi kalau sudah sama sekali ilmunya lain, disiplin ilmunya lain, misalnya kamu banting setir dari konveksi ke restoran gitu ya, itu kan ilmunya lain, itu namanya konglomerasi. Otomatis DNA-nya bisa berubah di situ. Nggak cuma core value, tapi DNA-nya bisa berubah. Jadi DNA-nya tetap tukang jahit gitu ya, Pak Bi? Ya, dia tukang jahit. Tapi kalau kamu buka restoran, kamu jadi tukang restoran, tukang masak gitu. Jadi DNA pun bisa berubah kalau kita melakukan konglomerasi. Nah, ini banyak orang yang nggak tahan nih. Kalau diversifikasi dari penjahit fashion ke penjahit APD, nanti ke penjahit apalagi gitu ya, tenda, penjahit ke kasur gulung gitu, itu masih satu ilmu gitu ya. Ilmunya masih sama, masih benang, mesin jahit gitu. Tapi kalau sudah pindah ke masakan, pindah ke restoran, itu alatnya pun sudah lain kan. Kamu tidak menggunakan mesin jahit lagi, kamu sudah menggunakan kompor, menggunakan wajan, menggunakan kecap ya. Sehingga tidak hanya core value-nya yang berubah, tapi juga DNA-nya pun berubah gitu. Nah, ini sangat memungkinkan. Jadi bagi saya kagum sama teman-teman yang bisa konglomerasi ya. Karena dia tuh punya multi DNA istilahnya gitu ya. Di sini sukses, sini sukses, sini sukses. Karena dia mampu menjaga DNA dan core value-nya di setiap bidang kategori yang dia masukin. Ini yang luar biasa. Pak Bi, ada yang nanya nih, kalau orang yang dulunya tidak pernah jual antiseptik dan sekarang tiba-tiba jual antiseptik, bagaimana? Baikkah itu? Survival nggak ada masalah. Kamu mau jual kambing, mau jual apapun, yang penting survive dulu. Yang penting selamat dulu, hidup dulu. Nanti soal kembali ke track yang semula, itu adalah bisa kita atur kemudian. Jadi nggak ada masalah, selama masih survival. Ini juga saya yakin kamu bikin APD kan survival juga. Betul, betul. Survive dulu, nanti setelah ini lewat, kita atur lagi kan, seperti itu. Jadi menurut saya, nggak masalah juga sih, kalau misalnya kita... Menurutku juga nggak masalah, Pak Bi, karena klien kita belum tentu ngasih kita orderan terus-menerus kok, gitu kan. Jadi buat survival memang terpaksa ya begini, dan terpaksa itu kita enjoy-kan aja gitu. Enjoyin aja. Saya juga nggak akan kaget kalau nanti Hana selain menyiapkan APD juga menyiapkan apa namanya ini? Antiseptik, hand sanitizer. Hand sanitizer. Menyiapkan sabun juga, menyiapkan, karena apa? Karena kesempatan yang terbuka ada untuk jalur itu. Jadi menurut saya untuk survival jangan pakai mikir-mikir. Pokoknya yang penting kita survive dulu bagaimanapun caranya. Jadi yang ini satu lagi nih Pak Bi, terakhir kayaknya. Gimana caranya Pak Bi biar pikiran kita ke arah positif terus? Banting setir gitu. Jadi gini, ini agak lama tapi saya persingkat aja. Kamu jangan jadi botol, ya. Jangan memaksakan bentuk ini. Kalau kamu harus bentuknya ini, yang penting kamu ada di dalamnya. Jadi jadilah air dan jangan jadi botol. Karena kalau kamu bertahan di fashion, kamu sekarang mati, ya kan? Tapi karena kamu bertahannya di menjahit, kamu bisa benar menjahit APD.